Halo, selamat sore sobat-sobat pembelajar. Jumpa lagi dengan cyber.com yang kali ini kembali hadir dengan membawakan satu topik diskusi yang baru dan yang saya rasa cukup menarik untuk kita bahas pada masa-masa sekarang ini di tengah-tengah pandemi corona ini. Topik tersebut adalah organizational development. Hal ini menjadi menarik kita bahas di tengah-tengah pandemi ini karena saat sekarang ini masa-masa setahun ke belakang ini merupakan masa-masa yang sangat krusial bagi seluruh organisasi, tidak hanya pada organisasi profit tapi juga memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap organisasi non profit. Bagaimana di tengah-tengah pandemi ini yang dengan segala keterbatasan, dengan dalam kondisi new normal, organisasi itu tetap dituntut untuk bisa bagaimana beradaptasi, bisa tetap agil, bisa tetap berjiwa kompetitif di tengah-tengah tantangan global yang ada saat sekarang ini. Nah, sebelum kita lanjut pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung bersama kami, silakan sebelumnya mengklik tombol subscribe dan tombol loncengnya sehingga teman-teman semua akan tetap terhubung bersama kami untuk seri-seri pembahasan diskusi berikutnya terkait dengan bagaimana ilmu-ilmu psikologi diterapkan dalam konteks industri dan organisasi secara khusus, serta pemanfaatan ilmu-ilmu psikologi dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari secara umum, seperti itu. Baik, pada kesempatan kali ini dengan tema ODI, kita akan membahas setidaknya ada 4 subtopik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan melihat dulu definisi ODI, apa sebenarnya yang dimaksud dengan ODI itu atau pengembangan organisasi, bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita memaknainya. Kemudian bagaimana proses untuk menjalankan sebuah ODI. Dan yang ketiga, itu kita akan melihat bagaimana proses diagnosis yang dilakukan terhadap organisasi untuk kenali permasalahan, hambatan yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja saat sekarang ini. Dan yang terakhir, kita akan melihat setelah kita mendiagnosis, kita menemukan permasalahannya atau penyakitnya, maka intervensi apa yang bisa kita berikan terhadap organisasi kita, atau dengan kata lain, apa obatnya untuk mengatasi penyakit organisasi kita saat sekarang ini. Nah, yang pertama, mari kita lihat dulu definisi organizational development. Di sini saya mengambil pandangan dari seorang tokoh ODI yang sudah dikenal luas, yaitu adalah dari Cummings and Worley dalam bukunya di tahun 2015. Beliau mengatakan OD is a system wide application and transfer of behavioral science knowledge to the plain development. Dikatakan di sini bahwa OD itu merupakan sebuah penerapan dari atau pendekatan akademis terhadap ilmu perilaku dalam pengembangan terencana, improvement and reinforcement. Di dalamnya ada peningkatan dan penguatan terhadap strategi, structure, and process that lead to organizational effective, dan proses yang nantinya itu mengarah kepada efektivitas organisasi. Kemudian, bagaimana proses OD? Apa yang kita lakukan untuk bisa menjalankan OD dengan baik dan benar? Nah, di sini ada 5 tahap yang kami tawarkan. Yang pertama itu adalah entering and contracting, kemudian yang berikutnya adalah diagnosing, yang ketiga itu adalah bagaimana design interventionnya, dan yang keempat itu ada managing change, dan yang terakhir itu adalah tahap evaluating and institutionalizing. Nah, tahapan inilah yang diberikan oleh Cummings and Worley berdasarkan pengalaman empiris mereka dalam memberikan konsultasi-konsultasi di beberapa perusahaan-perusahaan ternama di dunia. Nah, yang pertama kita lihat adalah tahap entering and contracting. Pada tahap ini, baik pihak internal organisasi bersama-sama dengan konsultan eksternal, itu yang pertama adalah harus menyepakati dulu bahwa organisasi kita ini sedang mengalami sesuatu dan memiliki kesepakatan yang sama bahwa yang dihadapi itu adalah isu ini, permasalahan ini yang sedang dihadapin. Jadi kedua pihak, baik dari internal organisasi maupun dari pihak eksternal, dalam hal ini konsultannya, itu memiliki pandangan yang sama terhadap permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Itu yang poin pertama. Poin yang kedua, di dalam tahap entering and contracting ini juga harus dibangun kesamaan visi
antara internal organisasi itu sendiri, baik itu pada level top manajemen dan pada level pelaksana, serta memiliki komitmen untuk nantinya bisa mendukung terkait dengan langkah-langkah pengembangan atau langkah-langkah perubahan organisasi yang akan dilakukan ke depannya selama program ini dijalankan. Tahap yang kedua adalah tahap diagnosing. Nah, biasanya kalau kita mendengar tahap diagnosing, yang muncul di benak kita itu adalah tindakan-tindakan medis. Benar seperti itu, tetapi dalam hal ini ada sedikit perbedaan cara pandang diagnosis yang dilakukan oleh teman-teman pekerja medis dan yang dilakukan dalam konteks organizational development. Nah, yang pertama kita lihat adalah dalam dunia medis, diagnosis itu dibangun dengan asumsi bahwa ada bagian tubuh orang yang sakit, ada bagian tubuh tertentu yang sakit, nah, dan butuh perawatan. Sementara pada diagnosis diagnosis pada OD itu asumsi dasarnya adalah diagnosis yang dilakukan itu diarahkan pada dua hal. Yang pertama adalah bisa berorientasi pada masalah, berarti ada penyakit di sana, atau yang kedua organisasi kita baik-baik saja, tetapi tetap OD diagnosisnya dilaksanakan dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Dengan kata lain, tujuan diagnosis yang kedua itu adalah berorientasi pada pengembangan. Jadi yang pertama tadi adalah berorientasi pada masalah, sementara yang kedua, diagnosis di OD itu juga bisa berorientasi pada kebutuhan pengembangan di masa mendatang. Kemudian yang perbedaan berikutnya lagi, kalau dalam dunia medis keuntungan diagnosis itu adalah akan diperoleh informasi bagian tubuh mana yang memerlukan tindakan medis tertentu. Sementara kalau dalam konteks OD, diagnosis yang dilakukan itu memberikan informasi atau pemahaman yang sistematis dan komprehensif terhadap kita, bagaimana kita memandang, bagaimana kita melihat fungsi-fungsi organisasi kita saat sekarang ini. Apakah cukup berjalan dengan efektif atau seperti apa? Nah, itu bedanya. Nah, kemudian apa sebenarnya yang dilakukan dalam proses diagnosis? Nah, dalam proses diagnosis sebenarnya yang dia lakukan sebenarnya adalah melakukan pengumpulan data dari internal organisasi terhadap properti-properti organisasi yang dimiliki. Sebentar kita akan lihat properti yang mana saja itu. Kemudian data yang terkumpul itu kemudian nantinya akan dianalisis, lalu kemudian hasil analisisnya lah yang dipergunakan sebagai dasar untuk kita merancang dan memilih jenis intervensi yang tepat, yang adaptif untuk bisa mengatasi dan menyelesaikan permasalahan organisasi yang ada. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tahap ketiga adalah designing intervention. Nah, dalam mendesain, merancang, serta memilih nanti jenis intervensi yang akan kita gunakan, di sini sangat berkaitan dengan apa jenis permasalahannya. Yang kedua adalah permasalahan tersebut terjadi pada level yang mana dalam organisasi. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam suatu sistem organisasi itu terdiri atas 3 layer. Yang pertama adalah layer paling besar, itu adalah organisasi itu sendiri. Kemudian layer di bawahnya itu adalah pada layer kelompok atau individu. Kemudian layer yang paling terakhir atau layer yang paling kecil itu adalah layer individu. Nah, ini yang perlu kita memiliki pemahaman yang clear di awal sebelum memilih jenis intervensi adalah satu, jenis permasalahannya apa, yang kedua adalah posisi permasalahannya itu berada pada level yang mana. Nah, dua informasi inilah yang nanti akan kita kombinasikan sehingga nanti akan kita bisa menetapkan jenis intervensi yang dirasa paling adaptif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi saat sekarang ini. Nah, kemudian setelah kita merancang, kemudian kita menetapkan, memilih intervensi yang akan digunakan, tahapan yang berikutnya itu adalah tahapan managing change. Nah, di sini ada 5 sebenarnya poin penting dari managing change ini, tetapi yang paling krusial di dalamnya itu adalah bagaimana mengatasi dan menghadapi ketika ada resistensi dari pihak-pihak internal organisasi yang katakanlah apatis, menolak, merasa tidak nyaman dengan program ini karena nantinya akan ada perubahan yang dirasakan dari kondisi yang saat sekarang ini, di mana pihak-pihak tersebut sudah merasakan nyaman dengan kondisi yang ada, mereka sudah berada dalam comfort zone mereka, dan karena bisa jadi karena
kekurang informasian yang mereka miliki terhadap program yang dijalankan, sehingga menimbulkan riak-riak penolakan. Nah, ini yang menjadi salah satu agenda penting di dalam tahapan managing change ini, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita melakukan pendekatan terhadap pihak-pihak yang resisten ini, sehingga nantinya mereka bisa menerima adanya program perubahan ini. Bahkan yang lebih positif lagi, mereka berbalik menjadi pihak yang mendukung program perubahan yang akan dijalankan. Nah, tahap yang terakhir tentu saja adalah tahap evaluating dan institutionalizing. Di tahap ini seluruh kegiatan ODI mulai dari awal perencanaan sampai kepada penerapannya itu kita akan evaluasi sudah sampai sejauh mana pencapaian yang diharapkan, apakah sudah sesuai dengan perencanaannya, hasil yang diharapkan saat ini sudah sesuai atau seperti apa, itu akan dievaluasi. Lalu kemudian setelah semuanya sudah dirasa sesuai dengan perencanaan awal, maka seluruh proses ODI yang sudah dilaksanakan itu akan diinternalisasi menjadi sebuah cara kerja baru, menjadi sebuah paradigma baru bagi seluruh lapisan, bagi seluruh pihak dalam organisasi dalam menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan tupoksi yang mereka miliki dalam organisasi. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita melaksanakan proses diagnosis dalam organisasi. Nah, seperti tadi yang sudah kita diskusikan di awal, bahwa pada dalam sebuah organisasi itu tersusun pada 3 layer atau 3 tingkatan. Yang pertama adalah layer organisasi, kemudian ada layer grup, dan yang terakhir adalah layer individu. Kemudian kita lihat juga di sini bahwa dalam sebuah sistem organisasi itu terbangun atas 3 properti utama. Yang pertama adalah properti input, kemudian ada desain komponen yang di tengah ini, kemudian yang berikutnya adalah output. Nah, inilah yang merupakan sistem organisasi dimanapun organisasi itu berada, apapun jenis organisasinya. 3 model ini pasti akan dimiliki di dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian bagaimana kita menjalankan sebuah proses diagnosis? Nah, kita lihat saja sebagai contoh di sini, saya akan mencoba mendiagnosis pada salah satu level, yaitu pada level organisasi. Kita lihat pertama di sini adalah input. Input pada level organisasi ada 3 jenis. Yang pertama ada general environment, di mana general environment ini merupakan kekuatan sosial atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, contoh misalnya di tengah-tengah pandemi sekarang ini, sejak awal masa-masa pandemi kemarin, pemerintah mengeluarkan regulasi menyangkut masalah PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Nah, tentu dengan regulasi yang ada, ini sangat-sangat berdampak kepada keseluruhan aktivitas bisnis terhadap seluruh organisasi. Bagaimana sektor ekonomi itu usahanya menjadi sedikit terhambat karena masyarakat yang merupakan customernya mereka itu dibatasi pergerakannya. Kemudian juga dari sisi organisasi yang lainnya, organisasi non-profit, mereka pun sendiri tidak bisa melaksanakan aktivitasnya. Kenapa? Karena seluruh karyawannya itu diminta untuk tidak keluar dari rumah. Kalaupun memang harus bekerja, maka bekerjanya itu berasal dari rumah atau dikenal dengan istilah WFH, seperti itu. Kemudian input yang kedua itu adalah tax environment. Dalam tax environment ini, di sini ada 5 sumber kekuatan yang harus kita pahami bersama. Yang pertama itu adalah supplier power. Supplier power di sini ini merupakan adalah kekuatan yang bersumber dari pemasok-pemasok sumber daya, baik itu sumber daya material maupun sumber daya manusia yang nantinya dimanfaatkan oleh organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sebagai contoh misalnya supplier power ini terkait masalah SDM, maka yang menjadi supplier power itu adalah masyarakat atau bisa juga diwakili dalam bentuk serikat buruh. Nah, bagaimana tuntutan-tuntutan yang diberikan oleh serikat buruh atau masyarakat secara umum ini nantinya akan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sebuah perusahaan berkaitan dengan isu-isu HR, misalnya menyangkut masalah rekrutmen, menyangkut masalah kompensasi. Ini sangat-sangat bergantung, sangat-sangat dipengaruhi oleh
adanya kehadiran dan segala dinamika yang diberikan oleh serikat buruh. Kemudian yang berikutnya, input yang berikutnya itu adalah inactive environment. Inactive environment di sini dapat kita pahami sebagai bagaimana individu dalam internal organisasi itu memaknai atau mempersepsikan produk yang dihasilkan oleh perusahaan mereka. Sebagai contoh misalnya di sini kita melihat pada perusahaan mie instan, di awal-awal kehadiran mie instan di negara kita di Indonesia, itu mereka hadir hanya dengan 3 varian rasa. Kemudian mereka mempersepsikan terus berinovasi, berkembang, dan melihat pangsa pasar, melihat kebutuhan pasar, melihat selera masyarakat yang selalu berubah, bagaimana masyarakat menerima produk-produk mereka, dan ada perubahan-perubahan kebutuhan dari masyarakat yang itu mereka persepsi kemudian, sehingga menciptakan produk-produk atau varian-varian rasa dari mie instan tersebut, yang kalau kita lihat saat sekarang ini itu sudah sangat-sangat banyak sekali jenis varian rasanya, dibanding kehadiran di masa-masa awal yang hanya sebatas 3 pilihan rasa. Sekarang ini bisa lebih dari 10 varian rasa bisa kita temukan di pasaran yang beredar seperti itu. Kemudian setelah tahap input, kita melihat berikutnya adalah tahap desain komponen. Nah, yang menarik di sini pada level organisasi, kita lihat dalam gambar ini, di bagian organisasi itu ada semacam jembatan yang menghubungkan antara input dengan desain komponen, yaitu adalah strategi. Kemudian jembatan yang menghubungkan antara desain komponen dan output, ya adalah culture atau budaya organisasi. Nah, mari kita lihat satu persatu masing-masing masing-masing komponen di dalam desain ini. Yang pertama adalah strategi. Strategi di sini lebih dipahami sebagai bagaimana organisasi memanfaatkan, memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk bisa mencapai target, untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi sendiri. Nah, sebagai contoh misalnya dari tengah-tengah pandemi ini, pemerintah menargetkan bahwa dalam waktu dekat masyarakat harus terbebas dari virus corona. Nah, dengan kehadiran vaksin, pemerintah mengambil sebuah strategi bahwa pemberian vaksin pertama kali itu yang mendapat prioritas adalah kelompok masyarakat yang tergolong ke dalam tenaga kesehatan. Nah, strategi ini kalau kita bandingkan dengan beberapa negara lain itu agak sedikit berbeda, di mana di beberapa negara pemberian vaksin pertama kali justru diarahkan pada kelompok masyarakat atau kelompok warga negara yang berada pada usia senja. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan negara kita. Persoalannya di sini adalah tidak ada strategi yang unggul dibanding yang lainnya. Kenapa? Karena memang tiap-tiap organisasi itu memiliki strategi yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan target atau tujuan yang ingin dicapai. Nah, strategi ini secara keseharian dalam sebuah organisasi ini biasanya diwujudkan dalam bentuk visi misi dan kebijakan strategis yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, kemudian kita masuk kepada komponen-komponen desainnya. Untuk level organisasi ada 4, ada teknologi, structure, manajemen proses, dan HR system. Kita mulai secara berurutan searah jarum jam. Yang pertama adalah teknologi. Teknologi, ketika mendengar teknologi dalam konteks OD, khususnya desain komponen, di sini tidak serta-merta merujuk kepada hal-hal yang berbau gadget atau produk-produk teknologi, tetapi teknologi di sini lebih dimaknai sebagai sebuah prosedur dalam mengubah atau mentransformasi input menjadi output dari sebuah organisasi. Nah, teknologi sendiri sini bisa berupa metode kerja, bisa berupa alur kerja, atau bisa juga berupa produk-produk elektronik tertentu yang digunakan dalam mengubah proses produksi dari bahan mentah menjadi bahan baku yang merupakan produk bisnis dari sebuah organisasi. Contoh, misalnya pada organisasi pendidikan, katakanlah misalnya di sebuah universitas, teknologi yang digunakan adalah sebelum adanya pandemi itu adalah pembelajaran melalui tatap muka di dalam kelas tentunya. Nah, ketika ada pandemi ini, organisasi pendidikan, dalam hal ini pihak universitas atau kampus, itu mengubah teknologi yang dimilikinya, dalam artian yang tadinya pembelajaran dilakukan secara tatap muka di dalam kelas dialihkan menjadi metodenya. Metode pembelajarannya dialihkan
menjadi pemberian tugas secara mandiri yang dikerjakan oleh siswa ataupun mahasiswa dari rumah masing-masing. Seperti itu, sehingga capaian-capaian pembelajaran yang ditargetkan di awal itu masih tetap bisa tercapai dengan penyesuaian-penyesuaian yang didasarkan pada kondisi-kondisi pandemi yang ada. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah struktur. Nah, struktur di sini mungkin ini bukan hal yang baru bagi kita semua, karena struktur di sini pada dasarnya struktur itu hadir dibangun dengan sebuah asumsi bagaimana seluruh tugas, bagaimana seluruh aktivitas yang ada dalam sebuah organisasi itu dibagi habis ke bawah. Sampai kepada level yang terendah dalam organisasi, seluruh tugas itu dibagi habis. Seperti itu. Nah, untuk menyusun sebuah struktur dalam sebuah organisasi, ini sangat dipengaruhi nanti dengan teknologi yang digunakan dalam organisasi itu sendiri. Nah, strukturnya sendiri bisa sangat bervariasi antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Ada organisasi yang menganut pembagian struktur itu berdasarkan fungsi. Jadi kita mengenal ada namanya departemen keuangan karena mengurusi fungsi keuangan, kemudian ada departemen HR yang mengurusi masalah kepegawaian, kemudian ada bagian produksi atau divisi produksi yang mengurusi masalah hasil-hasil atau proses-proses produksi dalam sebuah organisasi dan seterusnya. Nah, ada juga organisasi yang menganut kepada paradigma berbasis produk. Semisal misalnya pada perusahaan makanan yang berlevel nasional, mereka memiliki jenis varian produk makanan, maka struktur organisasinya itu dibagi atau dikelompokkan ke dalam produk-produk tersebut. Jadi semisal misalnya produk makanan A itu memiliki satu struktur tersendiri yang menangani itu, mulai dari awal sampai akhir, seluruh fungsinya, keuangannya, sumber daya manusianya itu dikelola pada satu divisi tertentu. Kemudian jenis makanan B itu juga memiliki satu struktur organisasi tertentu yang menangani mereka. Nah, padahal mereka ini dalam satu payung organisasi yang sama, tetapi karena organisasi ini memiliki produk makanan yang berbeda-beda, maka mereka membagi struktur atau membentuk struktur organisasinya berdasarkan produknya mereka, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen proses. Untuk culture kita sisakan nanti terakhir pembahasannya ya. Nah, berikutnya adalah manajemen proses. Di sini menyangkut masalah bagaimana informasi dalam alur informasi yang ada dalam sebuah organisasi itu berpindah dari satu bagian ke bagian lain, dari satu orang ke orang lain, bagaimana informasi itu mengalir di dalamnya. Di sini juga kita melihat bagaimana adanya komunikasi yang terbangun, serta bagaimana adanya pengambilan keputusan dalam organisasi. Dengan kata lain, ketika misalnya permasalahan yang ditemukan itu menyangkut masalah ambiguitas, menyangkut masalah ketidakjelasan komunikasi yang ada antar departemen atau antara individu sendiri, kemudian adanya pengambilan keputusan yang kabur, tidak jelas siapa yang harus memutuskan ketika ada sesuatu permasalahan yang ada dalam organisasi, maka manajemen proses bisa menjadi rujukan awal kita untuk menentukan sebagai titik yang akan diberikan nanti intervensi, seperti itu. Kemudian desain komponen yang terakhir itu adalah HR system. Di sini menyangkut masalah sistem dalam organisasi dalam mulai merekrut, mempekerjakan, menjaga dan melakukan promosi serta kompensasi terhadap seluruh talenta-talenta atau seluruh karyawan, seluruh sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian culture. Nah, culture di sini ini merupakan budaya organisasi. Bagaimana budaya organisasi itu bisa lahir dalam sebuah organisasi? Culture itu cenderung itu diadopsi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh pendiri-pendiri perusahaan. Kemudian seiring berjalan waktu, nilai-nilai ini kemudian akan bertransformasi menjadi identitas perusahaan itu sendiri. Padahal awalnya ini hanya merupakan filsafat hidup atau pandangan hidup dari sang owner, dari pendiri pertama dari perusahaan tersebut. Tetapi dalam perjalanannya ini kemudian bertransformasi menjadi kultur atau budaya organisasi. Nah, ini sangat mempengaruhi nanti bagaimana
produk organisasi itu akan ditampilkan ke lingkungan dalam bentuk outputnya. Sebagai contoh kita lihat misalnya pada perusahaan-perusahaan yang menawarkan jasa, culture yang dibangun itu adalah cenderung 3S misalnya. Senyum, sapa, dan ramah, sehingga dalam memberikan pelayanan itu yang dikedepankan oleh seluruh karyawannya, tidak hanya yang tidak hanya yang berhubungan langsung dengan customer, tetapi pada seluruh lapisan fungsi yang ada dalam organisasi itu diwajibkan menerapkan 3S dalam keseluruhan aktivitasnya. Apatah lagi pada bagian-bagian frontliner yang memang bersentuhan langsung dengan customer. Contoh yang lain misalnya pada produk makanan cepat saji, di mana budaya yang mereka anut itu adalah pelayanan cepat, sehingga bagaimana mulai dari setting ruangannya, bagaimana proses memasak makanan yang akan dijual, kemudian bagaimana proses penyajiannya, itu semua sudah ditakar dalam hitungan menit tertentu harus dapat diselesaikan, sehingga pelayanan cepat yang menjadi budaya organisasi itu betul-betul bisa terdeliver kepada customer dan dirasakan sebagai sebuah pelayanan prima bagi customernya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kita melihat dari sisi output perusahaan. Nah, output perusahaan inilah yang menjadi cerminan awal sebenarnya, pintu masuk bagi kita dalam melakukan sebuah diagnosis. Ketika misalnya ada permasalahan dalam produk-produk yang diberikan oleh organisasi, maka inilah yang menjadi entry point kita untuk bisa melakukan efektivitas diagnosis dalam organisasi. Contoh misalnya ketika kita menemukan adanya ketidakefektifan dalam kinerja organisasi, misalnya hadir dalam bentuk performance-nya yang kurang baik, kemudian produktivitas yang menurun, kemudian ada ketidakpuasan dari customer, misalnya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020, 2021 itu banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan oleh customer, maka inilah yang menjadi dasar kita untuk bisa melakukan diagnosis. Tetapi di awal itu kita belum bisa menentukan secara firm, secara pasti bahwa yang bermasalah di organisasi itu adalah pada level organisasi. Bisa saja memang terjadinya itu adalah ketidakpuasan, tetapi itu tidak serta-merta terjadi atau disebabkan karena adanya kesalahan sistem dalam organisasi. Bahkan sangat dimungkinkan ketidakpuasan customer itu terjadi disebabkan adanya permasalahan pada level individu, seperti itu. Nah, mungkin demikian proses diagnosis yang bisa kita lakukan pada level organisasi. Adapun pada level kelompok dan individu, prosesnya kurang lebih sama pada level organisasi tadi, cuman yang berbeda itu hanya pada bagian desain komponen, output, dan inputnya saja yang membedakan. Cuman yang menarik di sini adalah semakin ke bawah layernya, maka yang menjadi input pada layer di bawah itu merupakan desain komponen dari layer di atasnya. Sebagai contoh kita lihat di sini pada input di level group, yang menjadi inputnya itu adalah organizational design. Yang ada di atas ini desain komponen, itulah yang kemudian turun menjadi input di bagian atau di layer kelompok. Sementara pada level individu, yang salah satu yang menjadi inputnya itu adalah desain komponen pada level organisasi serta desain komponen pada level individu ditambah dengan personal karakter atau profil karakter dari karyawan yang bersangkutan secara pribadi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, setelah kita melaksanakan proses diagnosis, kita sudah menemukan permasalahannya apa, jenisnya, kemudian bermasalahnya pada level yang mana, maka langkah berikutnya itulah kita menentukan intervensinya atau obatnya dari penyakit organisasi kita. Nah, di sini ada 4 kelompok organisasi berkaitan dengan jenis permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan level yang mana. Sebagai contoh misalnya kita melihat yang pertama itu adalah pada bagian human process. Human process ini berarti ada permasalahan pada alur informasi dalam bekerja sehari-hari. Nah, pemilihan antara proses consultation, third party intervention, team building, organization and confrontation meeting, intergroup relation intervention, sampai kepada large group intervention, itu sangat-sangat dipengaruhi dengan level permasalahan yang ditemui.
Jadi meskipun kita ketemu permasalahannya dalam human process, kita harus lihat dulu dia terjadi pada level yang mana. Ketika misalnya dia terjadinya pada level individu, maka intervensi yang bisa kita lakukan adalah third party intervention, seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia terjadi pada level group, maka bisa kita lakukan adalah proses consultation. Sementara kalau dia terjadi pada level organisasi dengan permasalahan human process, maka yang dilakukan adalah large group intervention. Begitupun dengan jenis intervensi yang lain, ada technostructure, ada human resource management, dan ada strategic part. Seperti itu. Jadi kita harus melihat dulu jenis permasalahannya apa, lalu kemudian disesuaikan dengan level tempat terjadinya permasalahan tersebut pada layer yang mana. Sekali lagi, apakah pada layer individu, grup, dan organisasi. Nah, kita akan melihat coba satu persatu pada masing-masing jenis permasalahan ini. Kita akan melihat satu contoh masing-masing yang dimaksud dari jenis intervensinya. Nah, yang pertama di sini kita melihat ada di human process, ada di sini adalah proses consultation atau third party intervention. Nah, kalau third party intervention di sini merujuk kepada adanya pihak ketiga sebagai penengah atas konflik atau permasalahan yang muncul dihadapi. Jadi pihak ketiga lah, bisa dalam ini adalah konsultan, atau bisa diambil dari departemen HR, atau bisa juga diambil dari atasan langsung dari pihak-pihak yang sedang menghadapi konflik, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan technostructure, misalnya kita mengambil adanya structural design atau downsizing. Ketika misalnya kita memutuskan intervensi yang digunakan adalah structural design, maka nanti dalam pelaksanaannya organisasi kita itu akan menghadapi perubahan struktur organisasi. Mungkin yang tadinya memiliki pandangan berbasis pada fungsi, tetapi karena adanya perubahan strategis di dalamnya atau ada permasalahan-permasalahan tertentu, sehingga struktur organisasinya bisa berubah menjadi berbasis produk, bisa seperti itu. Kemudian juga bisa juga dalam bentuk downsizing, artinya ketika misalnya terjadi hasil diagnosisnya bahwa ketidakefektivitas organisasi itu adanya karena dipengaruhi salah satunya adalah kelebihan sumber daya, maka langkah yang digunakan itu adalah dengan melakukan pengurangan karyawan. Kemudian pada bagian human resource management, contoh misalnya kita ambil contoh adalah goal setting atau performance appraisal, bisa. Nah, misalnya kalau goal setting di sini ini kepada permasalahan-permasalahan di mana dari hasil intervensi, dari hasil diagnosisnya ditemukan permasalahan bahwa penyebab ketidakefektifan yang ada itu adalah karyawan kita atau kelompok kerja yang ada itu tidak memahami atau tidak mendapatkan informasi yang cukup apa yang menjadi target mereka, apa yang menjadi kewajiban mereka dalam bekerja, sehingga target organisasi secara keseluruhan itu tidak bisa tercapai, seperti itu. Atau bisa jadi juga performance appraisalnya yang bermasalah, sistem penilaian kinerjanya yang bermasalah, bisa seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah strategik. Nah, untuk strategik ini mungkin yang sudah familiar kita pahami bersama itu adalah di bagian merger and acquisition. Kalau kita kaitkan dengan isu-isu aktual sekarang, beberapa hari yang lalu itu Presiden Jokowi meresmikan penggabungan beberapa organisasi-organisasi perbankan syariah menjadi satu organisasi baru di bawah naungan Bank Syariah Indonesia. Nah, di dalamnya itu ada gabungan dari Bank Mandiri Syariah, kemudian Bank BNI Syariah, kemudian disatukan menjadi satu organisasi perbankan yang baru, yaitu Bank Syariah Indonesia. Nah, inilah yang dimaksud dengan merger and acquisition. Bagaimana dari beberapa perusahaan yang ada kemudian menjadi satu perusahaan baru, seperti itu. Adapun untuk jenis intervensi yang lainnya, jika teman-teman tertarik untuk mempelajarinya lebih jauh, mendiskusikan lebih jauh, silakan memberikan komentar pada kolom yang tersedia. Nanti kita akan berdiskusinya lebih lanjut pada kolom komentar yang ada. Oke, mungkin demikian dulu untuk pembahasan kita pada sesi OD kali ini. Adapun untuk bahan diskusi kita berikutnya, itu kita akan melihat bagaimana
memastikan permasalahan yang ada pada setiap level berdasarkan jenis permasalahan yang ada. Sebelum kita memutuskan intervensinya tadi, ya, sengaja kami memang dari diagnosis langsung kami berikan intervensinya. Kami ada satu tahapan kita lompati dalam pembahasan diskusi kita kali ini, sengaja kita simpan untuk pembahasan yang lebih komprehensif nanti di seri pembahasan yang berikutnya. Oke, sampai jumpa sobat-sobat pembelajar. Selamat beraktivitas, salam sehat, dan tetap berpikiran positif. Salam.